Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga dari 6 rukun iman yang wajib kita ketahui. Nah, apa sih sebenarnya iman kepada kitab-kitab Allah? Jadi, iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, apa sih sebenarnya iman kepada kitab-kitab? Apa saja nama-nama kitab Allah dan rasul yang menerimanya? Jadi ada 4 kitab Allah yang wajib kita imani dan ada 4 rasul yang menerima kitab-kitab dari Allah tersebut. Apa saja nama-nama kitab? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir pada abad 12 sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran dari kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran dari kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariah, muamalah, janji dan ancaman, serta tarikh atau sejarah umat yang lampau. Selain kitab, ada juga yang disebut dengan suhuf yang diturunkan oleh Allah. Suhuf berarti lembaran wahyu Allah, suhuf yang diturunkan Allah untuk para nabi berjumlah 100. Selain kitab, ada juga yang disebut dengan suhuf yang diturunkan oleh Allah. Suhuf berarti lembaran wahyu Allah, suhuf yang diturunkan Allah. Nabi-nabi yang menerima suhuf, yaitu 1 Nabi Sid alaihissalam, menerima sebanyak 50 suhuf. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam menerima sebanyak 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Dan yang keempat, Nabi Musa alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Nabi-nabi yang menerima suhuf, yaitu 1 Nabi Sid. Kita sebagai orang muslim harus tahu bagaimana cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Yang ketiga, membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran memiliki keutamaan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurniannya sehingga sampai akhir zaman. Yang kedua, tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah. Dan yang keempat, isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Beberapa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui perhatian Allah terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Berikutnya, mengetahui hikmah Allah menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukumnya sesuai dengan keadaan setiap umat. Berikutnya, meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul.
Yang berikutnya, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah dan menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Sampai di sini materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.